Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadama jawahirul balaghati bi aslakil bayan wa alhama kulla balighin badi'a ma yu'abbiru bihi an ma'anil hali wa syan wa salatan wa salaman ala afsahi man nataqa bid-dad wa ala alihi wa sahbihi fursanil fasahati wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu al-balaghah yang kita ambil dari kitab Al-Binayah fi Syarhil Bidayati fi Ulumil Balaghati yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah selesaikan bagian pertama dari kitab ini, yaitu ilmu al-ma'ani yang berisi tentang al-kalam, kemudian al-qasar, lalu al-ijazu wal itnabu wal musawah, dan terakhir tentang al-waslu wal faslu. Kita juga sudah mempelajari bagian ilmu bayan tentang at-tashbih, lalu tentang al-majazul mursal, dan juga tentang al-isti'arah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang al-kinayah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan upaya kita memahami apa yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan al-babur rabi' al-kinayah wa fihi dhabitani. Ad-dhabitul awwalu al-kinayatu hiya lafdun urida bihi ghairu ma'nahu alladhi wudi'a lahu ma'a jawazi iradatil ma'na al-asli. Ad-dhabitu tsani aqsamuhu thalathatun: kinayatun an sifatin, wa kinayatun an mausufin, wa kinayatun an nisbatin. Pada bab keempat dari ilmu bayan ini, beliau menyebutkan tentang al-kinayah atau kiasan. Dan kaidah pertamanya bahwa al-kinayah adalah suatu ucapan yang dimaksudkan untuk menyebutkan makna lain dari ucapan tersebut, disertai adanya kemungkinan diinginkannya makna asli. Bedanya apa dengan isti'arah kemarin? Kalau isti'arah itu ada hal yang menghalangi kita untuk memahami bahwa yang dimaksud adalah makna asli. Kenapa? Karena adanya qarinah. Kalau dalam al-kinayah ini tidak ada qarinah. Kalau isti'arah misalnya kan, saya lihat seekor singa di atas mimbar gitu ya. Itu ada kinayah di situ. Nggak mungkin singa itu masuk ke dalam masjid. Biasanya tidak ada singa masuk dalam masjid, maka di situ ada qarinah yang menghalangi kita untuk memahami bahwa yang dimaksud dengan singa adalah singa yang maknanya binatang. Tetapi di situ kita tahu bahwa yang dimaksud oleh orang itu adalah dia melihat seorang khatib yang pemberani, yang khutbahnya itu bagus sekali, berapi-api. Dia sebut sebagai seekor singa. Adapun kalau dalam al-kinayah ini tidak ada qarinah semacam itu, maka bisa jadi memang yang dipahami adalah makna aslinya, atau bisa jadi juga yang dimaksud adalah makna kiasannya. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 29, "Wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ya, di sini ada larangan dari Allah untuk menjadikan tangan kita terbelenggu di leher. Ini bisa dipahami makna aslinya bahwa berbuat seperti ini itu tidak boleh, itu makna aslinya. Atau bisa dipahami makna kiasannya, yaitu tidak boleh kita jadi orang yang pelit. Nah, mana makna yang dipakai? Apakah makna asli yaitu tidak boleh melingkarkan tangan di leher, ataukah makna yang kedua yaitu tidak boleh pelit? Maka yang semacam ini dipilih makna asli atau makna kiasannya berdasarkan pada
tafsir-tafsir para ulama tentang ayat ini. Dan maksudnya di sini yang mana yang diinginkan adalah larangan dari sifat kikir atau pelit. Pada kaidah keduanya, beliau menyebutkan bahwa al-kinayah dibagi menjadi 3, yaitu ada kinayah tentang sifat, lalu kinayah tentang yang disifati, dan kinayah tentang nisbah. Itu kiasan tentang sifat adalah kinayah yang dipakai untuk memberi kiasan tentang sifat atau ciri-ciri seseorang. Jadi kita menggambarkan karakter atau sifat seseorang tapi tidak secara langsung. Misalnya ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Fatimah bintul Qais, dia mengabarkan pada Rasulullah bahwa dia telah dikhitbah oleh 2 orang setelah beliau menjanda, dikhitbah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Maka di situ Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Muawiyah pada saat itu adalah su'luk, miskin, hartanya sedikit. Adapun Abu Jahm, maka Rasulullah bersabda, wa amma Abu Jahmi fala yad'ul 'asa an atiqihi. Adapun kalau Abu Jahm, maka dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ya, ini bisa dipahami dengan makna aslinya bahwa Abu Jahm itu kemana-mana suka bawa tongkat gitu. Nah, ini Rasulullah SAW menggambarkan sifatnya Abu Jahm ini tidak secara langsung mengatakan bahwa apa sih meletakkan tongkat dari pundaknya, tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, itu maknanya 2, yaitu bisa suka memukul atau suka safar. Dan makna yang lebih dekat adalah bahwa beliau suka memukul wanita, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, wa amma Abul Jahmi fadarrabun linisa, dia suka memukul wanita gitu ya. Jadi di sini bisa dipahami dua-duanya, bisa jadi memang Abu Jahm itu kemana-mana bawa tongkat, atau bisa dipahami makna keduanya, makna kiasannya bahwa Abu Jahm ini suka memukul wanita, atau kalaupun mau kita ambil makna lainnya, mungkin beliau suka safar gitu. Ya, di sini nggak ada yang qarinah ya, mencegah kita dari memahami makna asli, yaitu suka bawa tongkat kemana-mana, yang mengharuskan kita memahami dengan makna kiasannya. Tapi manakah makna yang dipakai, ataukah makna aslinya, ataukah makna kiasannya, maka itu dikembalikan pada syarah dari hadis ini yang telah disyarah oleh para ulama. Pindah pada yang kedua, kiasan tentang orang yang disifati, yaitu kinayah yang dipakai untuk memberi kiasan tentang seseorang. Jadi mau menyebut nama seseorang akan tetapi tidak langsung menyebut nama orangnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa maktum, di surat Al-Qalam ayat 48. Maka bersabarlah engkau terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Ini bisa dipahami dengan makna aslinya, artinya kita tidak boleh masuk ke dalam perut ikan. Itu makna yang pertama, perut ikan paus ya. Atau yang kedua, kita tidak boleh menyerupai orangnya. Orang yang dimaksud dengan sahibil hut, orang yang berada dalam perut ikan ini adalah Nabi Yunus. Artinya di sini
sabarlah kamu dan jangan berbuat gegabah atau terburu-buru atau tidak sabar seperti Nabi Yunus gitu. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan nama Nabi Yunusnya, tapi menyebutnya dengan sahibil hut, pemilik paus atau temannya paus itu, atau orang yang ada sangkut pautnya dengan paus, yaitu Nabi Yunus. Ya, yang dimaksud di sini adalah makna kiasannya, bukan makna aslinya. Sahibil hut ya. Yang ketiga, kiasan tentang nisbah adalah kiasan yang dipakai untuk menyebutkan sifat seseorang dengan cara tidak langsung menyematkan sifat itu padanya. Jadi sifat itu tidak langsung disematkan pada orang yang mau kita sebutin sifatnya. Misalnya kalau kita mengatakan fulan itu ganteng, fulan itu pintar, fulan itu kaya, itu namanya menyebutkan sifat langsung pada pemiliknya. Akan tetapi dalam kinayah nisbah ini cara menyebutkan sifatnya adalah tidak secara langsung. Misalnya al-majdu yatba'u dillahu, kemuliaan mengikuti bayangannya. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu bersifat dengan sifat mulia. Di sini kita tidak langsung mengatakan fulan majid gitu, fulan itu orang yang mulia, tapi kita pakai cara lain, yaitu al-majdu yatba'u dillahu, kemuliaan mengikuti bayangannya. Ya, maksudnya dia adalah seorang yang mulia. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti silahkan ditanyakan. Maka dengan ini kita sudah menyelesaikan bab terakhir dari ilmu bayan. Maka pada materi berikutnya insya Allah kita akan mulai masuk kepada ilmu badi, dan materi pertama yang akan dibahas pada ilmu badi adalah tentang at-tibaq. Apa itu tibaq? At-tibaq itu adalah menyebutkan satu kata, kemudian setelahnya kita bawa lawan katanya. Misalnya fulan pintar tapi adiknya bodoh, fulan kaya tapi adiknya miskin gitu ya. Kemudian bisa juga seperti fulan tahu tapi adiknya tidak tahu, fulan pintar tapi adiknya tidak pintar gitu. Nah itu masuk dalam kategori tibaq. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilman nafi'ah. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.